Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semua dan tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini. Bertemu lagi dengan Bu Aisyah. Halo anak-anak. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sebelum belajar, kita persiapkan dulu alat tulisnya. Keluarkan bukunya anak-anak. Alat tulisnya jangan lupa ya. Kemudian, di sini kita akan belajar tentang bab 9, ibadah haji. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian ibadah haji. Ada yang tahu nggak anak-anak apa sih haji itu? Nah, haji berasal dari kata bahasa Arab hajan yahuju haja yang berarti qasada yang berarti mengunjungi. Menurut istilah, haji berarti sengaja berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Itu tadi pengertian tentang ibadah haji. Nah, selanjutnya hukum ibadah haji. Hukum menunaikan ibadah haji ini adalah wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syaratnya. Kewajiban haji ini bagi setiap muslim hanya sekali saja, sedangkan selebihnya termasuk sunnah. Kemudian, haji ini ada syarat-syaratnya yang harus dilakukan. Pertama, harus beragama Islam. Kedua, baligh. Ketiga, berakal sehat. Keempat, mampu. Nah, Islam tadi harus orang yang beragama Islam. Baligh tadi artinya sudah memasuki usia baligh, bukan anak-anak lagi. Yang ketiga, berakal sehat, berarti bukan orang gila. Dan yang terakhir, mampu. Nah, mampu di sini yang dimaksudkan adalah mampu dalam fisiknya, mampu dalam materinya. Materi yang dimaksud adalah biayanya, karena naik haji ini mempunyai atau membutuhkan biaya yang cukup banyak. Itu tadi syarat-syarat haji. Selanjutnya rukun haji. Rukun haji itu adalah ihram, yaitu berpakaian ihram, berpakaian yang serba putih tidak dijahit. Kemudian wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Tawaf ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sa'i, tahallul, dan tertib. Itu tadi rukun-rukun haji. Nah, kalau sa'i itu adalah berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tahallul yaitu memotong rambut atau mencukur rambut. Tertib artinya apa? Berurutan dari 1 sampai terakhir. Selanjutnya tawaf. Tawaf itu ibadah tadi ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, tawaf itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, menutup aurat, suci dari hadas dan najis. Kemudian Ka'bah hendaknya di kiri orang yang tawaf. Dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, dilakukan di Masjidil Haram. Itu syarat-syarat tawaf. Kemudian sa'i tadi berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, sa'i ini juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama, sudah melakukan tawaf ya. Kemudian mulai dari Sofa dan diakhiri dari Marwah. Kemudian 7 kali dengan yakin, yaitu dari Sofa ke Marwah. Berjalan dalam batas atau lingkaran tempat sa'i. Nggak boleh ini ya, pindah-pindah, misalkan keluar dari batas yang sudah ditentukan.
Kemudian tahallul artinya memotong rambut atau menggunting rambut. Paling sedikitnya 3 helai rambut bagi laki-laki itu diutamakan digundul rambutnya. Dan yang terakhir itu berurutan, artinya semua rukunnya berurutan dari awal sampai akhir. Nah, wajib haji. Wajib haji ini ada 2. Yang pertama rukun, yaitu suatu perbuatan apabila tidak dilakukan maka hajinya tidak sah. Perbuatan itu tidak boleh diganti dengan dam atau denda. Nah, wajib yaitu sesuatu yang perlu dikerjakan, tetapi sah haji itu tidak tergantung atasnya karena boleh diganti dengan dam, yaitu menyembelih binatang. Nah, beberapa haji yang harus dijalankan ada ihram dari mikot, bermalam di Musdalifah sesudah wukuf, bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyrik, melempar jumroh Aqobah 7 kali, kemudian melempar jumroh ketiganya, kemudian tawaf wada, dan yang terakhir meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan karena ihram. Sunnah haji. Sunnah haji itu ada ifrat, ada membaca talbiyah, ada tawaf kudum, salat sunnah ihram 2 rakaat, bermalam di Mina, kemudian tawaf wada, berpakaian ihram dan serba putih, kemudian terakhir berhenti di Masjidil Haram pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, cara mengerjakan haji ini dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama haji ifrat, kedua haji tamatu, ketiga haji kiron. Apa sih haji ifrat itu? Haji ifrat itu mengerjakan haji terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan umroh. Kalau haji tamatu yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan haji sampai selesai. Kalau haji kiron mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan. Hikmah melaksanakan ibadah haji ada menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslimin. Ibadah haji menjadikan kita kembali ke fitrah, menumbuhkan jiwa pengorbanan, meningkatkan semangat ibadah yang sempurna, dan yang terakhir membangun persaudaraan Islamiyah sedunia. Nah, itu tadi materi tentang ibadah haji. Di sini Bu Guru ada lagu tentang haji. Ada yang bisa anak-anak? Kalau itu kita baca bersama-sama ya. Lagunya tentang ibadah haji. 1, 2, 3, saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh ula wusqa Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Nah, itu tadi lagu tentang haji. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Itu tadi materi yang sudah Bu Guru sampaikan tentang ibadah haji. Semoga ilmu yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat kepada kalian semua. Dan sampai jumpa bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Bu Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.